Jadi kita akan bahas dulu nih ya pengertian dari juring. Jadi juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Itulah yang dikatakan sebagai juring. Jika ada lingkaran ya dengan titik pusat P, busur itu garis lengkung ya. Misalnya nih ada garis A dan B, maka garis A dan B ini itulah yang dikatakan sebagai busur lingkaran. Gitu ya. Nah, di ujung-ujung busur lingkaran ada kan titik A dan titik B. Nah, jika dari titik A ditarik garis ke titik pusat B, maka itu sebagai jari-jari, gitu ya. Begitu juga dari titik B ke titik P, kita tarik garis juga, maka itu adalah jari-jari dari lingkaran yang ada. Sehingga yang mana yang merupakan juring? Nah, katanya tadi di sini juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Di sini sudah ada nih dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Maka daerah di dalam dua jari-jari dan busur lingkaran ini, yang ini ya, nah, itulah yang dikatakan sebagai juring. Ya, bagaimana cara mencari luas dari suatu juring lingkaran? Misalnya nih, diketahui lingkaran sebagai berikut ya. Di situ diketahui PAB ya. Nah, jadi PAB ini adalah juring lingkaran ya. Kemudian ada titik pusat ya sebagai alfa yaitu besar sudut pusat lingkaran. Kemudian minimal ada jari-jari juga ya, yaitu titik garis A ke P yang sama dengan garis B ke P yang merupakan jari-jari lingkaran yang ada ya. Jadi ini minimal unsur-unsur yang harus kita ketahui ya untuk mencari luas juring dari suatu lingkaran. Nah, selanjutnya gimana dong rumusnya? Jika semua unsur-unsur ini sudah diketahui, maka untuk mencari luas juring suatu lingkaran kita bisa menggunakan perbandingan ya. Nah, di sini luas juring yang akan kita cari yang ini ya, yang berwarna orange yang merupakan daerah ya, sebagian daerah di dalam lingkaran. Karena juring ini berada di dalam lingkaran berarti ini adalah bagian dari luas lingkaran yang ada ya. Maka kita pakai perbandingan. Luas juring itu adalah sebagian dari luas lingkaran ya secara keseluruhan. Gitu ya. Kemudian apalagi nih yang diketahui? Ada titik pusat ya. Sudut dari juring yang ada, yaitu besar sudut pusatnya. Kemudian ini kan hanya sebagian dari semua sudut lingkaran yang ada. Gitu ya. Sudut lingkaran berapa? 360 derajat gitu ya. Jadi dengan adanya perbandingan ini kita bisa menentukan bagaimana rumus mencari luas suatu juring. Sehingga yang akan kita cari adalah luas juring. Maka luas juring yang akan kita cari di sini yaitu PAB gitu ya. Dibagi dengan luas lingkaran. Nah, masih ingat nggak rumus luas lingkaran? Nah, rumusnya PR pangkat 2 ya. Kemudian nilai Pi di sini ada 2 ya. Bisa 22/7, bisa juga 3,14. Kemudian besar sudut pusat. Besar sudut pusatnya tadi berapa? Alfa ya. Yang nanti diketahui dari soal yang ada. Kemudian sudut lingkaran secara penuh, yaitu jelas ya 360 derajat. Nah, dari sinilah untuk mencari luas juringnya, kita bisa pindahkan ya. Ini kan luas juring dibagi PR pangkat 2. Maka PR pangkat 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Di sini posisinya membagi, pindah ruas, dia mengalih. Mengalih alfa dibagi 360 derajat ya. Dikali PR pangkat 2. Maka inilah rumus untuk mencari luas suatu juring ya pada lingkaran, yaitu sudut pusat ya, sudut pusat juringnya maksudnya dibagi 360 derajat dikali PR pangkat 2 atau luas lingkaran. Gitu ya. Jadi kita gunakan rumus perbandingan. Oke? Jelas ya? Oke, setelah tahu rumus mencari luas juring, kita langsung membahas contoh soal. Misalnya nih, diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dengan sudut pusat juring 120 derajat. Berapakah luas juring tersebut? Nah, yang pertama kita usahakan analisis dulu teman-teman ya, untuk mengetahui apa saja petunjuk-petunjuk yang diberikan di soal. Di sini diketahui jari-jarinya 7. Ya, berarti kita tulis jari-jari biasanya simbolnya R ya, 7 cm. Apalagi yang diketahui sudut pusat juringnya.
ya atau alfanya gitu ya, 120 derajat. Yang ditanyakan luas juringnya.